Bab 9. Mengamalkan puasa sunnah. Fase C. Kelas 6. Semester 2. Capaian pembelajaran. Elemen fikih. Memahami puasa sunnah, zakat, infak, sedekah, hadiah, makanan dan minuman yang halal dan haram. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu. 1. Mengamalkan puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjelaskan makna puasa sunnah dengan baik dan benar. 3. Menjelaskan jenis dan ketentuan puasa sunnah dengan benar. 4. Menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa sunnah. 5. Mempraktikkan tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. D. Hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Sebagaimana layaknya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah atau keutamaan bagi orang yang melaksanakannya, begitu pula dengan puasa sunnah, juga memiliki hikmah dan keutamaan bagi siapa saja yang melaksanakannya. Secara umum hikmah dan keutamaannya adalah sebagai berikut. 1. Penyempurnaan kekurangan ibadah wajib. 2. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjaga kesehatan dan kebugaran. 4. Menumbuhkan kepedulian sosial. 5. Menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beberapa hikmah puasa sunnah yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa hikmah puasa sunnah lainnya sebagaimana tujuan dilakukan puasa tersebut yang disebabkan oleh suatu hikmah yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Misalnya pelaksanaan puasa Arafah, yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar orang yang berpuasa memiliki sikap tenggang rasa dan memikirkan orang-orang yang berada di padang Arafah, mereka memenuhi panggilan Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan pelaksanaan puasa sunnah pada hari Asyura. Puasa ini dianjurkan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan Nabi Musa alaihi salam, sehingga seseorang yang berpuasa pada hari tersebut menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Puasa 6 hari di bulan Syawal juga memiliki keutamaan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun. Aktivitasku. Buatlah infografis tentang urutan tata cara pelaksanaan puasa sunnah, yang dimulai dari niat hingga berbuka. Aktivitas kelompok. Ayo bermain peran tata cara pelaksanaan puasa sunnah. 1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok atau lebih disesuaikan dengan jumlah siswa. 2. Masing-masing kelompok membuat skenario perencanaan bermain peran pelaksanaan puasa sunnah. 3. Tentukan peran dari masing-masing anggota kelompok berkenaan dengan aktivitas dan ibadah yang harus dilakukan ketika melaksanakan puasa sunnah. 4. Masing-masing kelompok bermain peran di depan kelas secara bergantian. 5. Kelompok lain mengamati memberikan saran atas tampilan kelompok lainnya. Ini adalah contoh infografis tentang urutan tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Silahkan perhatikan dan cermati infografis tersebut. Setelah paham, silahkan kerjakan tugasnya. Aktivitasku. Tentukan keutamaan dari beberapa jenis puasa sunnah serta dalil hadisnya. Aktivitas kelompok. Ayo mengajak dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain, boleh teman, guru, saudara, orang tua, dan lain-lain. Caranya. 1. Buatlah kelompok yang beranggotakan minimal 3 orang. 2. Sampaikan materi puasa sunnah, berkenaan dengan pengertian, jenis dan waktu pelaksanaan puasa sunnah, serta keutamaan puasa sunnah, kepada minimal 5 orang sehingga mereka tergugah untuk melaksanakan puasa sunnah. 3. Mintalah tanggapan mereka terhadap apa yang telah kalian sampaikan. 4. Buatlah laporan kegiatan yang kalian lakukan tersebut yang dilengkapi dengan A. Nama orang yang kalian temuai. B. Foto ketika kalian menyampaikan materi. C. Jika ada di antara mereka yang bertanya, apa pertanyaannya? Refleksi. Puasa sunnah begitu banyak manfaat dan keutamaannya. Apakah kalian pernah melaksanakan salah satu dari puasa sunnah? Jika belum, mari kita biasakan melaksanakan puasa sunnah seperti berpuasa pada setiap hari, Senin dan hari Kamis. Unjuk kerja. Ayo melaksanakan puasa sunnah Senin atau Kamis bersama. 1. Buatlah kegiatan gerakan puasa sunnah Senin dan Kamis. 2.
Ajaklah teman-temanmu melaksanakan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis. 3. Lanjutkan dengan kegiatan berbuka puasa bersama di sekolah atau tempat lainnya. 4. Tuliskan laporan pelaksanaan puasa sunnah bersama yang berisi tentang A. Nama kegiatan, B. Tujuan kegiatan, C. Tempat pelaksanaan, D. Nama peserta, E. Hasil yang diperoleh, F. Kendala dan hambatan. 5. Sampaikan laporan kalian kepada guru PAI di sekolah. Man uma yauman efsable, biada vuvu vaihahu, anin enerizap nakafan. Rahu anbuk wa musim wa timi wanas wa amat udrim wa numa. Artinya, barang siapa berpuasa pada suatu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka selama 70 tahun. Inawaima idza yukila indahu alat, alayho malarakatu at yafagu, wa rab makala, at yakaklaham. Ruahu at-Tirmizi wa Ibnu Majah wa Madwa ad-Darimi. Artinya, sesungguhnya orang berpuasa apabila ada perjamuan makan padanya, maka malaikat akan memberi syalawat kepadanya sampai perjamuan tersebut selesai, atau menurut lafal lain sampai mereka selesai makan. 1. Melatih diri melawan hawa nafsu. Puasa yang dilaksanakan dari subuh hingga adzan maghrib berkumandang tentu bukan hal mudah jika kita tidak terbiasa menahan diri. Larangan saat berpuasa seperti makan dan berhubungan suami istri tentu mengajarkan agar manusia dapat mengelola emosi dan dorongan hawa nafsunya, tentu saja bukan untuk dihilangkan namun dapat dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan hidup menurut Islam dan tujuan penciptaan manusia. 2. Mengajarkan untuk hidup sederhana. Dengan berpuasa kita pun juga dapat melatih untuk hidup sederhana. Ketika berpuasa kita tidak banyak untuk membeli makanan atau minuman, dan menahan diri dari segala hal duniawi. Hal ini juga sekaligus mengajarkan kita untuk hidup berempati sosial pada lingkungan sekitar yang mungkin hidupnya lebih kurang beruntung dari kita. 3. Menjaga kesehatan. Manfaat dari puasa adalah kesehatan tubuh lebih terjaga dan dapat melakukan detoksifikasi atau pengeluaran racun dalam tubuh. Hal ini tentu saja dapat membuat tubuh kita lebih fit dan sehat. Hal ini karena tubuh kita beristirahat dari segala macam makanan atau minuman yang tidak sehat serta dibatasi agar tidak banyak makan berlebihan. Bahkan, para pakar kesehatan banyak merekomendasikan orang-orang yang sedang mengalami penyakit tertentu untuk melakukan puasa. 4. Melatih diri membiasakan istiqomah beribadah. Jenis puasa banyak. Ada puasa wajib dan puasa sunnah. Jika dilakukan terus-menerus maka hal ini akan menambah keistiqomah kita dalam beribadah dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah lainnya. 5. Memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan menjadi umat Rasul jika kita tidak pernah menjalankannya. Untuk ibadah puasa akan membuat kita semakin bermakna dan nikmat menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.